Bekas pabrik di Sukabumi hingga detik ini masih menjadi tempat yang angker dan membuat orang masih takut menjejakkan kaki di tempat ini. Pintu-pintu yang usang menandakan begitu lama bekas pabrik sepatu ini tak lagi dibuka dan dimasuki oleh manusia. Kesunyian dan kesenyapan masih menyelimuti mesin-mesin tua yang sudah tidak beroperasi lagi. Dan kali ini tim Gerbang Dunia Lain kembali lagi untuk menyibak misteri bekas pabrik di Sukabumi. 13 tahun yang lalu, tidak ada satupun peserta uji nyali yang berhasil bertahan. Dan kali ini, di tempat yang sama, akan kembali diadakan uji nyali. Apakah setelah 13 tahun, akhirnya ada peserta yang berhasil? Siapakah orang-orang yang punya nyali besar untuk uji nyali? Bekas pabrik ini masih terkunci rapat seperti 13 tahun yang lalu. Dan kini saya kembali ke tempat ini untuk membuka gembok. Gembok menuju gerbang dunia lain. Saya masih bisa merasakan aura mistis di tempat ini. Apakah masih sama seperti 13 tahun yang lalu atau malah lebih angker? Untuk dapat tilas kali ini, saya akan ditemani oleh Frisley. Frisley. Iya, Mas Hari. Nanti bantu saya untuk dapat tilas tempat ini ya. Baik, Karena Mas Hari. dulu 13 tahun yang lalu saya pernah ke tempat ini. Apakah masih sama atau memang udah berbeda? Kita mulai? Boleh. Ayo mulai. Yuk. Ketika tim Gerbang Dunia Lain sedang melakukan penelusuran, tiba-tiba kamera yang dipegang Frisley menangkap sebuah penampakan yang seperti mengintip ke dalam ruangan. Persis di sini. Tadi barusan ada cewek ngeliatin kita. Tapi cewek itu emang dari awal kita masuk, saya udah ketemu. Dia perempuan pakai baju merah, tapi dia cuma selintas aja. Kayaknya emang ini bukan tempat dia, dan dia kayak mengarahkan kita untuk ke tempat. Tapi dia tak selalu mengikuti ya. Dia kan dari awal kamu datang tadi. Sebenarnya bukan ke saya sih, Mas Ari. Dari awal, jadi kayak dia emang tahu kita mau datang, dan mungkin dia juga ngerti kalau di sini kita mau coba untuk interaksi, untuk berbicara langsung dengan dia, untuk komunikasi dan mau tanya-tanya. Jadi dia malah nunjukin mau ketemu sama dia. Cuma dia nggak ngasih tahu tempat dia di mana. Jadi dia dari tadi cuma lewat dan barusan tadi dia lewat jelas lama di sini. Yang Frisley mau datengin itu ke sana. Maaf, permisi. Ini juga kalau Mas Hari mau ngerasain, auranya itu beda banget. Dari mulai tangan yang ini. Coba dirasain. Karena dia lebih narik aura kita semua ya. Kalau di sini tuh udah nggak heran lagi sih Mas Hari kalau misalnya ada yang ngusil. Karena emang dia ngerasa ini udah jadi tempat dia. Sosok yang ada di sini Mas Hari. Iya, jadi ini perempuan. Ini perempuan, dia tingginya segini, dengan muka Indonesia, tapi kenapa dari tadi aku coba buat interaksi tapi nggak bisa. Dia nggak mau ngomong apa-apa, badannya setengah kayak menyatu ke tembok ini. Mukanya nggak ada nunjukin muka nggak suka atau apa, benar-benar udah pandangannya lurus ke depan, kayak agak membungkuk, tapi posisi tingginya segini. Dia tetap dia berada di antara tembok ya, di tengah-tengah tembok. Kalau ini emang dia udah lama ada di sini dan dia tahu kalau misalnya kita udah pernah datang ke sini. Lebih tepatnya Mas Hari. Di sini juga ada kok Mas. Di sini ada kakek-kakek. Maaf, permisi. Di sini, ini ada kakek-kakek. Dia duduk, kayak mantauin ke arah sana. Iya, padahal di sana cuma
ada yang usil dari tadi lari-larian. Dan dikiranya kita itu kayak yang kerja dulu di sini. Jadi keberadaan kita di sini dikira malah rame-rame kayak dulu. Dia nunjukin aura dia suka. Tuh udah bunyi-bunyi lagi Mas Hari. Misi. Nah ini daripada yang lain sih, kali ini yang lebih serem sih Mas Hari daripada yang tadi. Jadi ini sosoknya paling serem di antara yang lain. Karena emang kayak punggungnya tuh gede di sini. Dan dia nggak suka kalau misalnya kita ngarahin kamera. Jadi dia malah ngeliatin. Dia di depan kita. Tuh. Ya kan Mas Hari? Jadi setiap kita arahin kamera dan ngedeket ke dia, dia nggak suka. Karena posisinya dia bener-bener nengok nih sekarang. Udah sempat lurus Iya. di arah sana. Dan kayak punggungnya tuh gede, dia ngeliatin. Dia bener-bener kayak ngeliatin kita semua di sini, satu-satu diliatin. Dan setiap Frisly majuin kamera ke sini, dia bener-bener nggak suka. Jadi dia bener-bener ngeliatin tajam banget di sini. Ketidaknyamanan makhluk gaib disorot kamera dan terus diperbincangkan terbukti dengan kamera yang susah untuk fokus. Dia tetap ada situ tapi masih. Dia masih ada di sini dan dia masih terus-terusan ngeliat ke arah sini Mas Hari. Mukanya bener-bener serem di antara yang lain. Jadi selama waktu 13 tahun yang lalu saya kesini memang dulu pernah kita melakukan satu percobaan untuk melakukan penelusuran seperti ini juga. Dan ada beberapa sih memang, salah satu memang yang perempuan tadi ada, kakek juga ada, terus ada pocong, kalau nggak salah ya. Pocong yang tadi disebut sekarang ada di belakang Mas Hari. Ada. Dan cahayanya ketangkep dari kamera ini. Sini. Di sini. Karena emang dulu kita melakukan satu uji nyali di tempat, di sekitar tempat ini, ada satu tempat. Nah itu ya mereka itu yang di Mas Hari maaf, dengar suara nangis. Semuanya dengar nggak? ini ada di sudah di luar sana ya. Iya, kayak di luar ruangan ini sih Mas Hari. Karena yang tadi, kayak tadi kita bilang, ketika kita masuk, mereka semua tahu. Mereka berusaha untuk menarik, saling menarik dan menunjukkan eksistensi mereka yang paling besar. Dan ketika kita udah masuk di salah satu ruangan, mungkin ya penunggu dari ruangan lainnya itu dia mencoba, Untuk sini. iya, Ada berkumpul di sini. mencoba untuk memanggil, mencoba untuk biar kita datang ke sana atau mencoba mengecohkan kita. Sekarang kita akan mencoba ke tempat lokasi uji nyalain dulu 13 tahun yang lalu itu. Apakah masih sama atau memang ada perubahan? Itu adalah Penunggunya. mungkin lebih ya penunggu Boleh Mas Hari? Di sebelah mana? di sebelah sana. Frisly, Iya Mas Hari. kita ke jalan sini. Ini dulu lokasi yang saya bilang tadi. 13 tahun yang lalu kita coba untuk melakukan uji nyali tempat ini. Kita barusan disapa sama yang jagain pohon itu. Penjaga pohonnya perempuan lagi. Cuma Beda dengan sana. perempuan sih karena dia jin Mas Hari. Kalau jin itu kan dia bisa ngerubah. Berubah jadi apa aja? Iya. Nah, Fris, ini ada berita tadi yang saya ceritakan dulu 13 tahun yang lalu di tempat ini nih, Fris. Nah, saya untuk coba membuka. Ya. Karena pintu besi ini sudah tidak pernah dibuka sekian tahun, maka membutuhkan bantuan beberapa orang kru untuk membukanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Oh, ini mesin-mesinnya ya? ini mesin genset sebetulnya. Tapi masih seperti dulu. Dan dulu memang salah satu tempat untuk uji nyali di sini juga.
yang tadi yang Ini perempuan baju merah yang dari tadi kita cari. ada di belakang itu. Ya? Iya. Sini lagi. Ternyata perempuan ini dia emang yang ngusil dari dulu. Dia jin sih Mas Ari. Sekarang berdiri di sini. Dia ngasih tahu juga gambaran dari dulunya tempat ini seperti apa, bahkan kerjanya juga seperti apa, dan apa yang bikin dia tuh bisa berani untuk ngegangguin ini. Ini ya. Iya. Presley. Iya Mas Ari. Jadi begini, nanti akan ada peserta nyali dan uji nyali akan di tempat ini juga. Dan sebelum beruji nyali kita akan mengundang ketiga peserta uji nyali itu untuk melakukan interaksi di tempat ini. Karena kan tempat ini akan kita pilih untuk jadi tempat untuk beruji nyali. Karena tadi Fesi juga jelaskan bahwasannya ada tadi yang merah di sini dan di belakang bangunan ini kita lihat tadi Posisi yang tadi itu. ya yang itu. di belakang. Nah, itu jadi memang tempatnya sangat cocok ya. Terus nanti kamu menjemput peserta ya Baik, untuk Mas Ari. melakukan interaksi dan berjalan di sini. Dan sementara kamu menjemput peserta, saya akan tinggal di sini untuk mempersiapkan peralatan yang akan dilakukan oleh kru di sini untuk melakukan untuk nanti uji nyali ya. Nanti kan kita uji nyali interaksi. Jadi tadi saya dan Frisley melakukan penelusuran tempat ini seperti apa sih, goib-goib yang ada di sini seperti apa. Anda bertiga untuk bermain di Langkung untuk melakukan satu interaksi ya dengan goib yang ada di sini. Oke, sekarang bantu. Jangan goib. Maaf, siapapun yang ada di sini, apa kalian merasa keganggu dengan adanya kita? Kalau iya, kasih tanda lurus atau apapun itu.